Halo, selamat siang. Kemarin 2 hari yang lalu saya udah ngepost sebuah pertanyaan buat teman-teman pecinta Fuji Film. Saya post di Instagram saya, jual kamera. Pertanyaannya sebagai berikut. Saya bacakan. Halo, bagi kalian yang pilih dan pakai kamera Fuji Film, minta jawaban dong kenapa kalian kok pilih kamera dari Fuji Film, biar teman-teman yang lainnya tahu keunggulan dan atau alasannya kenapa kalian pilih kamera Fuji Film ketimbang merek kamera lain. Silahkan berbagi ya, tulis di komentar. Ya, jawabannya adalah ini. Saya baca dulu postnya yang di Instagram, nanti yang untuk di Facebook nanti ntar saya bacakan satu-satu. Wah, ini banyak banget ini. Jawaban yang pertama itu dari Mas Naufal Hirnowo. Warna tajam, warna tajam. Terus dari ini, setiap kamera punya kelebihan dan kekurangan. Oke. APS-C rasa full frame. ISO di Fuji direkayasa sehingga terlihat seperti tanpa noise. Di kamera lain ISO 800 setara dengan di kamera Fuji ISO 1250. Ya, bisa masuk akal juga. Masuk akal. Kekinian, Mas Yoga Antama. Jawabnya biar kekinian. Terus simple coy. Kelebihan desain retro, tonal khas Fuji seperti zaman film, low noise, gambar tajam. Kekurangan, auto fokus cenderung lambat untuk yang kelas entry dibanding pesaingnya. Lensa cenderung mahal dibanding rival. Overall good for foto. Ya, bisa masuk juga ini. Kalau kurangan dari autofocus cenderung lambat untuk kelas yang level entry. Level entry itu seperti XM1, XA1, XA2. Mungkin yang baru-baru mau keluar ini XA3 mungkin dipercepat lagi, tapi belum tahu saya, soalnya belum pernah. Terus auto WP nya saya kagum, sangat akurat, hasil fotonya tajam, apalagi kalau di black white, bagus kontrasnya. Dan yang paling utama yang sangat saya sukai adalah noise control di ISO tingginya benar-benar low noise. Oke, masuk akal juga. Tone warnanya keren dan hasilnya tajam. Oke, masuk juga. Terus kekinian, wah ini jawaban yang kedua sama, kekinian. Gak usah diedit, udah bagus warna bawaan. Ya, bisa. Mode SR Plus nya simple ajib. Wah, mode SR Plus itu auto yang tambahin plus, warna tajam, kontras, tone warna keren, jadi nggak perlu edit filter juga udah bagus. Hasil fotonya bisa dibilang kekinian. Kekinian lagi, udah 3 kali ini kekinian. Extran sensornya unik memang ya. Extran sensornya itu berjenis extran. AF nya tergolong cepat, bodinya juga weather resist sehingga dibawa main-main hujan juga nggak takut lagi. Film simulasinya cakep. Oke, yang dimaksud AF nya tergolong cepat itu yang untuk body apa? Kalau misalnya XT1, XT10 oke cepat. Tapi kalau untuk yang seperti Mas siapa tadi yang bilang tadi, untuk yang level entry itu emang agak lemot. Ya benar. Nggak tahu untuk yang seri-seri terbaru ini yang mau keluar ini apakah diperbarui lagi F nya atau enggak. Kenapa harus pilih Fuji? Karena tuntutan sponsor Pak D. Wah itu sponsor ya, aku sebutan nggak sponsor apapun dari Fuji, cuma buat sharing aja sama teman-teman. Kamera simpel dengan desain yang elegan, juga kontrol kamera yang mudah, serta harga terjangkau dengan kualitas foto baik. Oke, harga terjangkau buat siapa dulu ini? Kalau buat seperti saya ya hitungannya Fuji itu terjangkau kalau yang level entry dan lensa kit. Kalau lensa fix ya terjangkau berapa tahun lagi. Tonnya keren, ya bisa masuk. Paling simple, nggak ribet, murah tapi jos. Murah paling baginya Mas ini ya, tapi kalau yang lain nggak tahu. Kalau aku pilih Fuji Film karena hasilnya sangat bagus, tak perlu edit lagi, desainnya juga sangat menarik, body compact, namun teknologi di dalamnya tak perlu diragukan lagi. Jadi ingat iklan jadulnya dulu, lebih indah dari warna aslinya. Ini iklan zaman dulu waktu Fuji masih pakai film apa? Iklan anunya apa namanya, filmnya itu film ini bos anunya apa yang ini ya, praktis, compact,
gambar tajam, tur warna enak, bentuk stylish. Wela, ya bisa masuk. So simple, jadi buat lu yang nggak mau ribet cocok banget pakai Fujifilm. Kualitasnya pun nggak main-main, ajib. Karena saya suka, gambarnya tajam, tonnya kalem, desain klasik menawan, simple, enak, dan pokoknya ditenteng buat dolan. Apa ini? Hitam putihnya bagus, Velvia nostalgia masa analog. Ya bisa. Benar semua ini jawabannya. Karena di endorse, wah saya nggak di endorse ini sumpah. Ini cuma iseng saya. Kalau untuk video recommended nggak bang, mohon infonya. Untuk video kemarin nyoba pakai XT10 itu menurut saya kalau buat video-video dokumentasi biasa oke sih, tapi kalau cuma kalau buat yang serius, buat misalnya video wedding atau prewed atau yang buat komersil kayaknya menurut saya kurang. Soalnya apa, untuk AF nya padahal kemarin XT10 pakai lensa 23 f1,4R itu kok saya nggak suka ya. Nggak sukanya apa, F nya lemot, terus untuk transisi dari gelap ke terang itu juga ada patah-patahnya itu, saya nggak suka. Lebih suka yang merek tangga itu untuk transaksi penggantian dari gelap ke terang itu emang bagus. Tapi kalau Fuji saya buat kemarin tak coba buat video, saya rasa kurang serak. Tapi kalau buat foto oke, tajam seperti jawaban teman-teman tadi yang di atas, masuk semua. Terus wah ini ada yang wah wah lensanya mahal tapi kualitasnya jos. Para pro biasanya beralih ke Fuji. Lensanya mahal tapi kualitasnya jos. Ya emang kalau mau kualitas jos emang harus yang mahal. Ya bisa jadi para pro biasanya beralih ke Fuji. Pro itu maksudnya yang fotografer yang udah profesional beralih ke Fuji. Memang banyak tajam, tonnya asik, DLL. Oke, jawaban kayak yang tadi ya. Syuk, kosek boy. Dari Nikon beralih ke Fuji. Kesan warna ajib, noise halus dan elegan. Hidup terfuji. Terfuji. Dari Nikon beralih ke Fuji. Wah, Lumik. Wah, ini apa meneh iki? Wah, ini saingannya. Ya, ini saingan jadi Fuji, Lumik. Nanti saya jelasin. Podo kancane. Wah, ini sama kayak temennya. Minimum noise-nya, tone kalem, ya masuk. Tone asik khas Fuji, tapi tetap terlihat natural. Untuk foto streetwear atau foto produk sangat cocok. Tanpa edit hasilnya udah maksimal parah, maksimal parah gitu, dan tidak terkesan menipu. Menipu enggak juga sih, enggak kayak merek yang satunya itu di LCD bagus tapi hasilnya filter BW nya juga parah bagusnya. Bagus apa parah mas? Lensa fixnya pun Fujinon 35 f1.4 bukanya smooth banget. Oh ya, yang XF 35mm f1.4 bukanya smooth banget. Oke, masuk. Untuk yang low budget recommended beli XM1 body only. Ya sekitar 4-4an kalau body ini. Syukur ada di depan 3 murah. Dan XF 35 f1.4. Ya maksudnya XM1 body only dan beli XF 35 f1.4 itu sudah lebih dari cukup ya, karena XM1 sensor pakai X-Trans setara dengan XT10. Coba XT2 wah ini belum pernah nyoba ya. X-Trans sensor kecuali XA yang membuat tone-nya khas dan tidak dimiliki kamera lain. X-Trans oke. Karena dia lomba makanya pakai Fuji. Wah ini yang di endorse gigi jane. Susah diucapkan dengan kata-kata, rasakan sendiri kenikmatan pakai Fuji. Waduh seru banget gue mas. Mas bagi rekomend dong, aku mau beli kamera. Wah capek kita nabi. Aku mau beli kamera antara XT1 Fuji VS versus Sony A7 Mark II. Wow, kebutuhan saya buat travel, street fotografi, human interest, dan foto produk. Ngevlog mungkin, tapi belum kepikiran. Kira-kira mending mana ya mas? Maaf, super newbie. XT1 sama A7 Mark II. Semuanya udah pernah saya coba dan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau foto produk pakai Fuji cocok, street foto pakai Fuji cocok, pakai Sony cocok. Semua cocok, buat travel cocok. Tapi kalau yang ngevlog mungkin tapi belum kepikiran. Kalau belum ya XT1 aja nanti buat foto. Tapi kalau kepikiran mau dua-duanya ya
Sony A7. Kalau budgetnya lebih, mending A7 Mark II sekalian. Terus lebih sarannya Sony A7 Mark II bro. Oh bener ya. Apa aku mau jawab X-T1, soalnya udah full frame. Wah, jadi nggak nanggung lagi kalau beli Sony A7. Wah, ini X-T1 itu Fuji itu belum full frame. Tapi kalau Sony A7 full frame. Tapi full frame nak lensane ya ora sing apik sisan ya biasa sih mas. Jadi ya monggo nak kalau uangnya punya lebih ya A7 sekalian. Kalau nanti bisa sekalian mau ngevlog ya wis sisan toh. Nanti X-T1 kalau tahu-tahu udah bosan motret pengen ngevlog tidak tuku meneh. Terus lagi ya, iya mas, banyak yang nyaranin Sony A7 Mark II. Wah iki katanya sensor udah full frame. Setelah googling dan youtubean baru paham sensor begituan. Nah, ya full frame itu yang anggap full itu sensornya memang bener-bener gede. Kalau yang APS-C kayak Fuji film ini kan APS-C itu ke crop nanti. Ya iyalah mas, udah kelihatan banget itu mah. Perbandingan spesifikasi juga dilihat dari harganya juga pasti udah kelihatan lah. Soalnya harga nggak mungkin bohong mas sama kualitas barang. Ya benar, katanya Fuji itu ada yang bilang tadi kalau Fuji itu mahal. Memang, tapi hasilnya mahal juga, hasilnya juga bagus. Extreme, wah ini apa alasannya Extreme yo. Ya iya mas, sekarang lagi sama-sama diskon. Diskon ini November 2016 banyak diskon akhir tahun. X-T1 Graphite Silver 18 juta. Bonus 2 lensa. Weh. Sony A7 Mark II PU harga 21 bonus 1 lensa. Ya, inilah oleh itu yang untuk plan sekarang ya. Makanya agak bingung sama-sama magnesium alloy. Magnesium alloy itu bodinya sama-sama nggak tahu ya besi inilah besi ding ya ditemu. Ya buat bedanya A7 Mark II full frame karena lensa Fuji. Ini jawabannya lain dari Mas Friends. Wah, karena lensa Fuji nonnya Fuji film bikin lensa untuk Hasselblad. Wih ya tajamnya minta ampun dan warnanya lebih keluar daripada lensa lain. Udah cobain Zeiss, Nikkor, Voigtlander maksudnya ini. Oke, jawabannya lain. Kalau Nikon coba dong. Ya nanti saya tulis lagi kenapa kalian pilih Nikon. Nih baca komennya sebelum beli. Weh, tajam, tone-nya oke banget. Love sangat lah sama tone Fuji ini. Gak lebay tapi nyenengin, low noise. Gak lebay. Ya ada yang bilang kalau lebay, ada bilang yang gak lebay kayak ini mas tadi. Tapi juga kembali lagi ke selera. Kamu mau suka foto seperti apa? Mending lihat contohnya sekalian. Hasil dari Fuji sama kamera-kamera lain dijajarin pakai mode auto. Kamu lebih suka yang mana? Tone asik khas kamera Fuji manual. Tajam gambarnya apalagi dengan lensa-lensa EF. Harga berteman, akrab dengan dompet. Wah, dompetmu mesti kandel lagi mas. Tajam, sensor lebih bagus ketimbang Canon dan Nikon. Ya relatif lah. Canon sama Nikon yang mana? Model retro, kualitas gambar Yahoo. Oke. Tone khas Fuji, hasil JPEG-nya top, lensa tergolong murah dari merek sebelah dan ganteng dibawa jalan-jalan. Merek sebelah yang mana ini? Oke, harga terjangkau dengan dompet mahasiswa dan kualitas cukup memuaskan bagi yang tahu cara pakainya. Pakai manual pun bagus kalau Fuji. Dan ini dari Mas Krishna. Maaf para Mas Krishna yang tadi menanggapi dari komentar Mas Edi. Maaf baru baca komen Mas. Dibanding X-T1 mending Sony A7 Mark II. Kelihatan dari harga, tapi melihat kebutuhan Mas Edi yang disebutkan tadi, kalau saya lebih prefer ke X-T2 PU di angka 23, selisih dikit Mas. Tone Fuji menurut saya terbaik deh. Terus Mas Krishna lagi, tinggal kebutuhan aja sih. Kalau untuk selfie-selfian mending XA2 dari Fuji karena layar bisa diputar 180 derajat. Tapi untuk hasil gambar lebih maksimal dan kinerja lebih bagus, menurut saya prefer ke XM1 karena sensornya udah pakai X-Trend. Setara X-T10 tinggal pakai lensa EF series juara deh. Oke. Selanjutnya jawabannya dari Mas Aditya Madimas. Karena X-Trendnya lah itu yang membedakan Fuji dari kamera lain.
Dan Fuji dari kamera dengan sensor ekstern hasil lebih tajam. Overall worth it lah. Worth it mana? Sony A7 Mark II sama Fuji X-T1 mas. Udah dijawab sama tadi. Terus ekstern mending XT100. Belum ada mas X100, adanya XT10 atau X100T. mungkin udah kayak megang Nikon DF tapi rasa Sony A7 Mark II. Kalau mau tanya-tanya monggo sama masternya Fuji, Bang Kristupa. Wah, ini manggil-manggil Om Kristupa ini. Dijamin jawabnya lebih memuaskan. Wih, 1. Nice APS-C lens collection. 2. Nice film support. 3. Unique Fuji film color. 4. Nice looking kamera subjektif. Terus selanjutnya terjebak nostalgia. Boleh. Karena nggak semahal Leica. Ikut-ikutan WPI. Tone enak, tajam kayak Nikon meski dibukaan lebar. Oke, bracketing tonal hanya ada di Fuji. Ya bang mas. Apakah Fuji recommended juga untuk video? Masukannya dong master. Udah saya jawab tadi. Terus ini bracketing tonal gimana maksudnya kakak? Bisa ada contohnya? Syukur. Mungkin saya salah sebut om. Yang saya maksud film simulation bracket. Sudah di DM ya om. Nanti DM-an barang gitu. Dah. Ini jawaban-jawaban para Fuji, para terpuji lah di Instagram. Terus kita ada lagi jawaban dari teman-teman saya yang di Facebook. Sama, pertanyaan sama. Terus cuma beda orang-orangnya. Yang pertama jawaban dari Mas Mulia Wijaya, harga pas, kualitas Jerman. Bisa. Jerman itu emang terkenal dari kamera lensa, itu emang kalau dari Jerman bagus. Enggak cuma kamera lensa, semua elektronik atau mobil atau apa dari Jerman kan mesti top. Wah ini koncoku dewe iki. Dipakai selfie saya jadi mulus ganteng tambah 100%. Walah sudah anak iki jan. Kalau aneh demen karena tone skinnya real om. Real ya, selera juga sih. Ini dari Mas Alfon. Mas Alfon ini komen. Kualitas lensa di FL kesukaan saya bagus, tapi harga tidak mencekik. Kualitas lensa di FL kesukaan saya maksudnya vokal yang kesukaannya Mas Alfon ini bagus, tapi harga tidak mencekik. Kit lensa 1650 yang plastik aja menurut saya yang terbaik di kelasnya. Tenang nih mas, belum lagi deretan lensa 35 mm biasanya f1,4 atau f2 yang water resistant dan 2227 mini yang mantap itu. Selanjutnya lagi saya pakai Fujifilm X-T10 X30 dengan lensa fix 23 dan 56 f1,2 ini mesti 23 juga f1,4. Menurut pengalaman dan pemakaian sangat bagus buat foto karena pengaturannya di luar jadi seperti kamera jadul kedua lebih simpel. Kamera jadul kedua lebih simpel dan mudah mudah buat dibawa traveling. Ada film simulation juga sehingga gampang pengen buat foto yang kita mau. Hal yang kurang disukai adalah videonya. Bener kan? Menurut saya kurang sip. Rodok ambiar. Rodok ambiaril. Selebihnya ini kamera yang apik buat moto. Ya, buat foto emang. Ya, seperti yang kayak saya katakan tadi, Fuji dan lainnya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Silahkan Anda lebih prefer ke misalnya lebih ke foto atau lebih ke video. Ini nanti itu terserah Anda mau milih yang mana. Ini pendapat pribadi saya, bisa benar bisa saja saya salah, jangan dipercaya 100%. Wah ini istrinya teman saya ini sama kayak Hanung, bikin muka kelihatan kinclong. Kinclong ini udah soft gitu, berasa diedit sama kameranya. Ya memang ada kayak apa ya, softwarenya mungkin ya di dalamnya. Skin tone juara, juara 1 ini. Enteng, kecil, pintar, hasilnya kinclong walaupun malam. Bisa diadu sama Canon 5D Mark II dan 6D. Diadu apanya mas? Kalau diadu bodinya ya kalah. Di
geprok kalah. Bisa coba dibandingin X-T1 mau dibandingin sama 5D Mark II apa 6D, coba besok ya. Kalau kecil bisa menghasilkan yang bagus, kenapa harus bawa yang berat? Wah, apa ini? Abot tenan iki. Karyamu gak dinilai dari segede apa kamera and lensamu. Wih lagi, apa ini? Lensa 35mm, 18mm cukup. Bisa. Ya. Dari selanjutnya dari Mas Prabowo, tonal yang istimewir, gak pakai pusing karena benar-benar seperti manual film zaman aku dulu. Zaman mbien mas aku arti istilahnya kamera film hasil digital. Karena warnanya kuning, ku suka warna kuning. Fuji kuning. Kayaknya merek lain mas lebih kuning lagi ya dah. Dah. Sementara itu dulu jawaban dari kalian selama 2 hari ini. Dari semua jawaban di atas tadi bisa disimpulkan kalau Fuji itu memang cenderung lebih ke foto. Untuk yang seri-seri yang mas tadi sebutin kayak XM1, XA1, XA2, XT10, XT1. Tapi nggak tahu kalau yang baru-baru ini, soalnya mereka juga belum pernah, dan saya pun juga belum pernah nyoba yang seri-seri baru. Seri-seri baru itu seperti di XA3 itu yang mau keluar itu. Di Indonesia belum keluar November ini. Terus XT2 udah keluar, X Pro 2S atau yang apa itu udah keluar. Kan kalian yang mau pilih atau mau pindah agama ke itu Fuji itu silahkan, bisa lihat komentar-komentar teman-teman saya ini yang milih Fuji. Itu memang kelebihannya seperti itu, seperti tadi yang disebutkan tadi, wes kayak maulah. Oke, video ini sekali lagi ini saya tidak disponsori oleh Fuji atau di endorse sama Fuji, jadi pure ini saya membuat video ini dari pemikiran saya karena banyak sekali teman-teman yang pengen tahu dan pengen sering tanya kepada saya, Mas Fuji bagus nggak, terus kelebihan sama yang lain apa. Jawaban dari teman-teman udah saya share. Silahkan memantapkan diri untuk memilih kamera. Kalau menurut saya sih ya tergantung kalian mau lebih ke mendalamin apa, foto atau video atau dua-duanya. Silahkan pilih kamera sesuai dengan budget. Kalau nggak bisa beli baru atau belum bisa beli baru, silahkan beli second aja, selisihnya lumayan 1 juta sampai 2 juta. Cukup sekian dan dadah, bye bye.